Assalamualaikum, halo Sobat MI. Balik lagi bareng aku Aulia di episode ke-8 Misho Make It Solution. Di Misho kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang akan memberikan insight di industri insurance, khususnya di asuransi syariah. Dan pastinya akan memberikan motivasi yang mungkin bisa buat Sobat MI di rumah lebih semangat lagi untuk terjun ke dunia asuransi syariah. Di episode kita kali ini, kita kedatangan Syariah Economic dan Finance Specialist yang dimana beliau ini menjadi Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia atau KUPASI. Langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Mas Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Iya, Mas Wahyudin mungkin aku panggil Mas Wahyu ya? Ya boleh, Mas aja, Mas Wahyu boleh. Sebelumnya terima kasih nih Mas Wahyu udah mau datang ke Misho episode ke-8. Baru pertama kali kita kedatangan expert tentang asuransi syariah. Jadi mungkin nanti kita sharing-sharing bareng sama Mas Wahyu buat Sobat MI di rumah ya Mas ya. Insya Allah kita sharing nanti. Oke, langsung aja nih Mas. Saya kalau lihat Instagramnya Mas Wahyu sering banget buat tulisan ya Mas mengenai asuransi, khususnya asuransi syariah. Betul. Dan Mas Wahyu ini juga suka menjadi narasumber atau guest di talk show atau di webinar-webinar yang berkaitan erat dengan asuransi syariah. Mungkin sebelum Mas Wahyu terjun di dunia asuransi syariah, boleh dong Mas dikasih tahu sharing-sharing ke Sobat MI pengalamannya sebelum itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Aulia dan Sobat MI yang ada di mana pun berada. Terima kasih atas undangannya Mbak Aulia bisa sharing di MI Podcast pada kali ini tentang asuransi syariah. Jika ditanya mengenai pengalaman sebelum masuk ke dunia asuransi memang sangat panjang Mbak Aulia. Pada saat itu memang saya lebih sering banyak tugas di organisasi, keorganisasian dan juga sebagai wirausaha yang bergerak ya di bidang sosial, seperti Karang Taruna dan voluntary lainnya, gitu. Itu pada saat saya masih sekolah SMA lah. Gitu. Nah tepat pada saat mau SPMB di tahun 2003 masuk dunia asuransi sebenarnya awam bagi saya gitu. Saya punya pengalaman gagal di SPMB waktu itu jurusannya farmasi UI dan UGM. Cuman gagal dan harus tetap masuk angkatan 2003. Jadi ada saudara yaudah masuk ke ekonomi dan dunia asuransi di LPMV UI, Akademi Asuransi Indonesia waktu itu. Singkat cerita, saya pun bekerja di industri asuransi, khususnya di oil and gas insurance di tahun 2006, 2007. Banyak pengalaman di situ ya, secara overall di dunia asuransi dan teknisnya. Lalu masuk ke asuransi syariah itu tahun 2011. Saya dipercaya sebagai akun eksekutif di salah satu perusahaan asuransi syariah swasta. Nah sampai sekarang bekerja di BUMN khususnya di asuransi syariah, terus istiqomah sampai saat ini gitu ya. Jadi ya bisa dibilang sudah expert dan ahli di asuransi dan juga asuransi syariah, Mbak. Artinya cerita pengalaman saya ini sebenarnya diawali oleh kecelakaan mungkin dalam tanda kutip ya. Jadi masuk ke dunia asuransi. Begitu yang memang banyak sekali perlu kita bahas di dunia asuransi, termasuk di asuransi syariah. Begitu. Iya. Mungkin nih kalau ngomongin asuransi syariah, masyarakat luar atau Sobat MI di rumah masih sangat awam ya Mas ya. Karena kan mungkin mereka nih di rumah mikir apa sih emang bedanya asuransi syariah sama asuransi konvensional gitu mungkin Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Baik Mbak Aulia, nah ini perlu memang saya sebagai seorang literator, edukator, jadi perlu sekali untuk memberitahu atau pemahaman terkait dengan tentang asuransi syariah dan termasuk juga tentang bedanya dengan asuransi konvensional Mbak Aulia. Nah asuransi syariah ini paling utama perbedaannya dengan asuransi konvensional itu terkait dengan pengelolaan atau operasionalnya. Contohnya bahwa pada asuransi syariah ini konsepnya adalah risk sharing atau berbagi resiko.
Sedangkan untuk asuransi konvensional itu adalah risk transfer atau pengalihan risiko. Iya, iya. Nah, ini sangat jauh sekali perbedaannya. Yang dimana risk transfer ini adalah pengalihan risiko dari customer atau nasabah yang punya risiko, baik itu risiko kecelakaan, mohon maaf sampai kematian, kerugian aset, berpindah ke perusahaan asuransi. Itu ada pengalihan risiko. Dan customer membayar premi ya untuk nanti mungkin pada suatu saat kecelakaan atau kejadian atau kerugian, perusahaan asuransi akan membayarkan manfaat berupa klaim. Nah, kalau asuransi syariah adalah customer ini atau nasabah berbagi risiko dengan nasabah lain yang ikut kepesertaan dalam asuransi syariah di dalam suatu wadah. Jadi kita sebut pooling. Nah, wadah ini nanti dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sebagai operator. Perusahaan asuransi syariah akan mengaksep suatu risiko yang ada di pooling ini dan akan membayarkan manfaat klaim. Gitu. Dan perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan namanya fee, atau kalau kita kenal saat ini di asuransi syariah adalah ujrah. Di situ nanti ada akadnya lagi, akad wakalah bil ujrah atau perwakilan dengan mendapatkan ujrah. Nah, itu yang diterima perusahaan asuransi. Lalu bagaimana perusahaan maksud saya dengan nasabah-nasabah yang terkumpul itu ya dalam satu wadah, mereka menggunakan akad saling menolong atau akad tabaru. Yang dimana salah satunya nanti ada mendapatkan musibah, mohon maaf ya, maka customer yang termasuk di wadah tersebut atau ikut kepesertaan akan memberikan saling-saling tolong-menolong memberikan manfaat klaimnya. Contoh sederhananya gini Mbak Aulia. Jadi dalam sebuah arisan ada salah satu 10 orang ikut, satu ditunjuk sebagai administrator, 9 lagi ikut. Apabila mendapat satu bulan ini si A, bulan kedua B, itu dibiarkan musibah mendapatkan, maka yang lain ikut menanggung. Kita dalam 1.900.000 kita kasih ke yang peserta A dalam arisan atau kita kasih manfaat klaimnya. Nah, yang 100.000-nya ini untuk mengelola administrasi yang dikelola oleh operatornya. Itu sederhananya konsep dari risk sharing di asuransi syariah. Ini yang utama perbedaannya. Selain itu Mbak Aulia, yang paling penting adalah bahwa di asuransi syariah itu menghindari namanya maghrib. Maghrib itu singkatan. Apa itu Mas? Kepanjangannya adalah maisir, ya, goror dan riba. Di konvensional ini mengandung maghrib. Kalau di asuransi syariah menghindarkan itu. Kenapa maisir? Asuransi erat dengan judi. Apabila tidak terjadi klaim, maka perusahaan asuransi berasa untung. Ya, karena nasabah sudah bayar premi. Lalu apabila nasabah mengalami klaim, perusahaan asuransi menjadi rugi. Gitu. Nah, itu yang kita hindari dengan kumpulan dana tabaru tadi, akad tolong menolong. Nah, lalu bagaimana dari sisi gorornya? Goror itu adalah suatu ketidakpastian. Kalau Mbak Aulia digantung suatu yang tidak pasti, gimana rasanya begitu kan? Teman-teman semua sini milenial nggak suka digantung. Iya, betul. Hal-hal yang pasti kita butuhkan. Nah, oleh karena itu di asuransi syariah kita hindari goror dengan ya udah kita hibahkan dana ini untuk tolong menolong. Saya ikhlas kepada para peserta yang nanti mohon maaf akan mengalami musibah suatu nanti atau tidak gitu. Saya sudah pasti tolong menolong. Begitupun saya jika terkena musibah, saya alhamdulillah dibantu oleh peserta tersebut. Jadi pasti. Nah, terakhir itu adalah riba. Riba ini masuk ke dalam komponen premi, yang dimana selain ada pure risiko atau tarif dasar, lalu ada interest ya bunga ini dan expense loading atau biaya-biaya lainnya. Nah, interest ini dihilangkan dalam asuransi syariah dalam komponen premi. Begitupun dalam anuitas di asuransi jiwa ya, yang bayar premi bulanan. Nah, itulah perbedaan utama ya. Selain ini masih banyak lagi Mbak Aulia dan teman-teman semua milenial dan Gen Z. Jadi pertama kita ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, konvensional tidak. Lalu investasinya dikelola secara syariah menggunakan instrumen investasi seperti reksadana syariah, saham syariah, dan lain sebagainya. Gitu.
Serta pengelolaan klaim kita diambil dari dana tabaru. Sedangkan kalau asuransi konvensional diambil dari pendapatan perusahaan. Nah, itu poin penting perbedaan asuransi syariah dan konvensional nih teman-teman semua. Ya, jadi tidak benar dikatakan bahwa asuransi syariah sama saja, tidak benar. Beda Secara banget ya. teori berbeda. Adapun prakteknya seharusnya berbeda karena sudah diawasi oleh namanya Dewan Pengawas Syariah. Iya. Jadi kesahan dari suatu operasional syariah itu harus syariah berdasarkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di konvensional ini tidak ada. Oke, jadi gitu Sobat MI, beda banget ya, Ya. asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dan tadi juga ada istilah maghrib ya Mas ya, Ya. dan itu juga sebenarnya dalam Islam kan kalau bisa dihindari ya dihindari gitu ya Ya. Mas ya. Oke, nah Mas, saat ini tuh saya dapat data dari BSS 2022 bahwa generasi milenial dan Gen Z itu tuh mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Mungkin dua generasi tersebut ini bisa jadi target market dari asuransi syariah, dari produk-produk asuransi syariah. Tapi kenyataannya market share perbankan syariah itu masih kecil, masih cukup kecil. Mungkin menurut Mas Wahyu, ada nggak sih Mas fitur-fitur kekinian yang mungkin disukai sama generasi sekarang nih, yang bisa menjadi salah satu faktor yang mendongkrak biar generasi milenial dan Gen Z itu lebih aware menggunakan produk-produk dari asuransi syariah, karena kan sekarang udah masuk ke dunia digitalisasi gitu. Betul. Mas. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Memang Gen Z dan milenial ini secara survei pun memenuhi atau mendominasi ya demografi pada saat ini, kurang lebih 60% lah, di atas 60%. Dan anekdotnya lagi terkait dengan korelasi di pertumbuhan asuransi syariah baik perbankan dan IKNB syariah itu masih di bawah 10% sesuai yang disampaikan Mbak Aulia tadi. Nah, ini tugas kita untuk para ekspor memaksimalkan teman-teman semua nih ya, yang muda-muda yang berada di industri KNB syariah ataupun perbankan syariah untuk menguasai tren yang saat ini ada. Milenial dan Gen Z adalah digital native, gitu ya. Jadi kebutuhan dan perilaku dia kita harus sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sehingga menjadi produk yang diinginkan oleh milenial dan Gen Z. Oke. Nah, contohnya penggunaan promosi dan branding terkait dengan media sosial, baik itu Reels di Instagram, TikTok ataupun Google AdSense ya, yang semuanya adalah sudah familiar dengan milenial dan Gen Z. Nah, saat ini para ekspor, terutama milenial atau agent of change yang ada di industri asuransi syariah itu kurang. Nah, tugas saya seorang edukasi memang gampang, tapi harus memberikan dampak yang lebih luas. Itu sedang membuat suatu komunitas ya, untuk dapat membantu teman-teman semua, baik milenial dan Gen Z sebagai pengguna asuransi, dia juga sebagai penggerak. Gitu. Itu tugas kita, dan kita terus literasi, edukasi, salah satunya dengan podcast ini teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua sudah paham, kalau sudah paham bisa dibeli ya, nanti bisa mereferensikan, tapi tidak bisa mereferensikan juga, bisa sebagai pengguna yang memang nanti juga bisa sebagai penggerak. Penggeraknya seperti apa? Bisa dalam memajukan industri asuransi syariah dengan membeli lagi, bisa dengan menulis dan mempromosikan gitu. Jadi membantu kita juga. Mungkin itu Mbak Aulia. Iya Mas, mungkin nanti kita di segmen selanjutnya nih bakal ngebahas tentang motivasi nih Mas, gimana caranya generasi milenial dan Gen Z ini tuh bisa lebih aware lagi dengan penggunaan asuransi syariah. Iya, betul gitu. Mbak Aulia. Siap. Terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama. Oke Mas, kita masuk ke segmen 2, kita akan membahas tentang motivasi nih. Mungkin nanti Mas Wahyu bisa ngasih motivasi ke Sobat MI di rumah untuk penggunaan asuransi syariah. Di era ini, generasi milenial sama Gen Z kan mungkin perlu adanya sosialisasi dan edukasi ya Mas ya, terkait produk asuransi syariah. Mungkin kayak apa yang lagi kita lakuin sekarang, ini kan salah satu bentuk
sosialisasi dan edukasi nih buat teman-teman sobat MI di rumah. Mungkin menurut Mas Wahyu, cara apa sih Mas yang perlu dilakukan oleh para expert mungkin seperti Mas Wahyu untuk bisa membangun semangat untuk para milenial dan juga Gen Z agar lebih tertarik lagi menggunakan produk-produk dari asuransi syariah? Oke, baik, terima kasih Mbak Aulia. Sobat MI, bahwa para expert di sini juga dituntut terus mengembangkan kompetisi dirinya gitu ya. Saya mempunyai masukan juga dan saran bahwa expert tidak hanya sebagai indikator tapi sebagai inspirator. Dia menginfluence teman-teman yang ada baik di industri maupun di luar industri asuransi syariah ya. Kemudian dia juga memberikan inspirasi dalam bentuk ya, dia juga menggunakan satu asuransi gitu ya dalam dia berpergian atau dalam dia bekerja gitu ya. Jadi sobat MI tidak perlu khawatir bahwa selaku teman-teman expert di sini juga menggunakan asuransi. Lalu dari sisi teknis, para expert ini akan menciptakan suatu produk ya dengan tarif yang terjangkau untuk para milenial dan Gen Z gitu. Contohnya asuransi traveling syariah. Buat milenial and Gen Z dan sobat MI bisa healing gitu kan dalam bahasa saat ini ya, kekiniannya gitu ya. Jadi mau kemanapun kita siap nih dengan premi terjangkau, bahkan ada yang 10.000 sampai 50.000 kita bisa ke seluruh Indonesia gitu ya, travel gitu ya, kita terlindungi. Lalu yang kedua, asuransi kesehatan, mungkin juga untuk orang tuanya sebagai generasi sandwich gitu ya. Lalu juga ada asuransi kendaraan bermotor roda 2 gitu. Bahkan sekarang pun punya seperti apa namanya sepeda listrik gitu ya. Takut kehilangan, itu juga dengan premi terjangkau, kurang lebih di bawah 500.000 bisa dalam waktu 1 tahun saja, nggak bayar premi bulanan. Lain-lain mungkin seperti asuransi pendidikan untuk anak kalau milenial ya, yang sudah mempunyai anak, orang tua baru, itu bisa digunakan gitu. Jadi para expert di sini siap membantu teman-teman semua sobat MI ya, baik itu dari segi produk maupun terkait dengan penggunaan asuransi dan memberikan sumbangsi untuk industri asuransi syariah. Gitu. Oke Mas. Ini mungkin juga nih banyak generasi milenial dan Gen Z yang masih mau lebih memilih gaya hidupnya gitu loh Mas. Dia punya gaji bulanan tapi di-spend mungkin untuk sekunder-sekunder yang lain. Mungkin masih mau flexing ke teman-temannya, masih belum memikirkan kalau asuransi itu sebenarnya penting dan salah satu produk yang mungkin bisa gajinya di-spend ke arah sana. Tapi mungkin masih banyak generasi milenial dan Gen Z yang belum aware terhadap hal tersebut. Dan gimana menurut Mas Wahyu, motivasi apa mungkin yang bisa diberikan ke generasi milenial dan juga Gen Z supaya tetap aware terhadap keselamatannya dengan menggunakan produk-produk dari asuransi, Mas? Ya, betul. Banyak sekali terutama Gen Z menggunakan gaya hidup yang memang terlalu hedon gitu ya. Contoh kecilnya adalah membeli kopi itu hampir setiap hari, kopi yang memang kekinian. Itu kan 30.000 sampai 50.000. Kita bisa loh menggunakan menggunakan premi 30.000 itu untuk personal accident kita gitu kan. Kecelakaan diri, kesehatan gitu ya. Nah, tentunya sobat MI nggak usah khawatir. Mungkin kalau untuk kopi kekinian, fashion itu bisa dalam kurun waktu yang tidak terlalu sering. Is okay, saya pun menggunakan gitu ya. Mungkin bisa disisihkan juga ya untuk tabungan dan investasi serta asuransi. Nah, teman-teman semua Gen Z dan milenial, terkhusus sobat MI, kita ini punya tuntutan dan kewajiban gitu ya. Baik kita ke orang tua ataupun ke anak, maka perlu disisihkan untuk pendidikan. Itu yang pertama. Kita punya aset, kita baru mungkin pembiayaan di bank syariah untuk rumah, kita aset kendaraan juga, kita bisa lindungi dengan asuransi kendaraan dan asuransi rumah. Begitupun juga terkait dengan melindungi seluruh aset baik tanpa jaminan bank atau jaminan kendaraan dari suatu multi finance syariah. Jadi dalam suatu piramida itu
proteksi itu adalah suatu yang dasar. Setelah itu ada cash flow, ada investasi ataupun well distribution lainnya gitu ya, seperti zakat. Nah, kalau tanpa proteksi di sini sudah sulit nih atasnya, maka akan kacau semua. Maka proteksi itu paling penting dan dasar dari untuk melindungi cash flow kita ya, investasi kita. Jadi sobat MI, proteksi sangat penting, tidak hanya sebagai tuntutan kita kepada orang tua kita, anak-anak kita ya, sebagai laku tanggung jawab kita ke depan, masa depan mereka gitu ya. Tapi untuk aset kita hari ini, kita terhindar mungkin dari kemalingan, kehilangan gitu ya. Apalagi sekarang banyak kehilangan motor ya dan sebagainya. Oleh karena itu proteksi penting dan menggunakan syariah juga lebih penting karena lebih berkah. Masya Allah, Gitu. betul-betul gitu Sobat MI. Jadi buat Sobat MI di rumah yang mungkin masih mau memikirkan gaya hidupnya ngopi tiap hari tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya harus lebih aware lagi terhadap asuransi gitu. Nah Sobat MI, kemarin yang follow Instagramnya Muhammad Institute pasti udah tahu ikut giveaway dari Muhammad Institute yang mengisi pertanyaan buat Mas Wahyu. Jadi nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas soal-soal dari Sobat MI yang udah komen di postingan tersebut. Stay tune. Ini bagus-bagus banget deh Mas yang nanya, dan banyak banget pertanyaannya. Mungkin nih dari Nindiani, dia nanya nih Mas, asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk yang tadi kita udah bahas ya Mas ya. Dimana risiko dari satu orang atau pihak yang dibebankan kepada seluruh orang yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional ini menggunakan prinsip transfer of risk, di mana risiko dari pemegang polis dialihkan ke perusahaan asuransi. Nah Mas, dalam hal ini di mana sih keunggulan asuransi syariah yang menguntungkan pemegang dari hak polis tersebut? Ya, baik, terima kasih Mbak Aulia. Sobat MI, tadi ada pertanyaan dari Nindiani. Mbak Indiani ya di komen Instagram. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi manfaat asuransi syariah itu bagi pembeli polis atau pemegang polis apa sih gitu ya. Nah, asuransi syariah itu karena ada akad tabaru ya tadi, kita reselling, maka kita menghindarkan salah satunya adalah maisir. Nah, di akhir periode asuransi, jika tidak ada klaim, maka pemegang polis atau customer ya itu berhak mendapatkan namanya profit sharing. Atau kita kenal namanya bagi hasil. Nah, pemegang polis mendapatkan bagi hasil di sini bisa menjadi suatu diskon untuk memperpanjang polis asuransi syariahnya, atau bisa ditransfer ke rekening dari pemegang polis jika tidak ingin memperpanjang polis asuransinya. Karena suatu hal ketentuan seperti tidak mengalami klaim. Nah, itu poin penting dari asuransi syariah, Sobat MI dan Pak Aulia. Yang kedua mungkin ya pastinya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Sesuai tadi yang saya jelaskan, dari terhindar dari riba, goror ya. Dan hal-hal lainnya memang yang tidak diperkenankan oleh ajaran agama Islam. Itu. Tentunya yang terakhir tadi, keberkahan. Jadi kita berbisnis, bermuamalah, di situ kita mengharapkan suatu namanya bukan keuntungan saja tapi keberkahan kita dunia wal akhirat. Masya Allah. Nih Kak Nindiani, semoga pertanyaannya terjawab ya sama apa yang sudah dijawab sama Mas Wahyu. Lanjut ya Mas ya ke pertanyaan kedua dari Sarah MTV. Dia nanya nih Mas, dulu saya pernah menjadi nasabah salah satu asuransi syariah yang punya induk konvensional. Namun karena saya sudah tidak sanggup lagi membayar premi, akhirnya akun saya dibekukan dan saya masih ada dana 3 juta di sana. Namun tidak bisa dicairkan. Apakah ketentuan demikian ini sudah sesuai dengan syariah walau misalnya itu sudah melalui persetujuan dari si nasabah? Ya. Jadi poin pentingnya adalah kita harus membaca isi polis dahulu nih, Sobat MI ya. Pertanyaan dari Mbak Sarah. Jadi
seharusnya Mbak Sarah harus baca ketentuan polisnya dulu atau ketentuan di surat permintaan permohonan asuransinya. Di situ agen asuransi atau pemasaran asuransi dari perusahaan asuransi syariah harus memberikan penjelasan dulu terkait dengan ketentuan bahwa dana premi tidak bisa dikembalikan, dalam hal ini mungkin asuransi jiwa syariah ya. Dan di situ ada unsur investasinya mungkin. Itu rata-rata di industri asuransi jiwa syariah itu kurang lebih minimal 5 tahun. Premi tidak boleh dikembalikan. Tapi ada yang di bawah itu. Karena harus memenuhi nilai unsur ekuitas dari premi itu sendiri dan juga investasi. Makanya di polis itu harus tegas jelaskan bahwa premi tidak boleh dikembalikan. Ya, apabila memang pemegang polis akan meng-cancel atau membatalkan polis tersebut dalam kurun waktu sekian. Gitu. Nah, bagaimana kekaitan unsur syariahnya? Walaupun sudah disetujui tadi ya, mungkin bisa dinegosiasikan dengan jalan yang terbaik ke salah satu PIC dari compliant perusahaan asuransi syariah itu sendiri seperti apa. Gitu. Sayang kan tadi 3 juta nggak balik gitu ya. Ada win-win solution seperti apa? Karena ada jalur komplainnya nih, baik ke perusahaan asuransi syariah itu sendiri maupun ke otoritas jasa keuangan. Gitu sudah ada ketentuan komplain ya atau penanganan keluhan. Gitu. Oke, mungkin nih Mbak Sarah ya mungkin bisa langsung aja ke diskusikan lagi gitu ya Mas ya. Biar bisa win-win solution nih, 3 jutanya bisa diapakan gitu ya Mas ya. Lihat isi polisnya dulu ya. Lihat isi polisnya dulu. Karena sebelum tanda tangan itu kan kita emang harus baca kan ya Mas. Harus baca dulu gitu, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Makasih nih Mas Wahyu, pertanyaannya dari Kak Sarah. Lanjut mungkin nih Mas untuk pertanyaan ketiga ya Mas ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Nitya Hoki. Izin bertanya Kak, apa aja sih manfaat asuransi syariah bagi generasi sandwich, dan apakah asuransi syariah ini adalah pilihan yang terbaik? Karena mungkin sebagai milenial yang gajinya nggak tetap atau mungkin freelance, bagaimana ya cara mengatur keuangan yang baik agar bisa memiliki asuransi, terutama asuransi syariah? Jadi generasi sandwich ini memang babak belur bawah dan atas, ibaratnya kita menanggung anak dan juga orang tua mungkin ya, seperti itu. Nah, manfaatnya sangat banyak sekali. Tadi kita sudah jelaskan asuransi apa sih yang perlu untuk generasi sandwich, diantaranya asuransi kesehatan gitu ya, dan juga asuransi kecelakaan diri, asuransi tabungan pendidikan untuk anak. Itu preminya per bulan masih dalam tarif di bawah 200.000 per bulan. Nah, lalu bagaimana kita jika pendapatan kita tuh tidak tetap, begitu ya tadi ya. Nah, Sobat MI harus menyisihkan nih kalau memang sebagai wirausaha gitu ya, atau tidak tetap per bulan itu ataupun dari penghasilan itu misalnya 20% untuk kebutuhan proteksi atau dana darurat. Ya, walaupun nanti kita dapat lagi di 3 bulan kemudian harus disisihkan. Tapi kita bisa memberikan kebutuhan dasar kita untuk proteksi seperti asuransi kesehatan. Takutnya kita sakit, di rumah sakit harus bayar kesehatannya gitu ya, obat. Ataupun orang tua yang kita masih tanggungan ataupun anak, minimal kita ikut namanya BPJS. Betul. Ya, BPJS ini sebenarnya sudah sekonsep syariah, cuman instrumen investasinya yang memang lagi ke arah syariah. Itu minimal kita punya BPJS. Itu yang pertama sebagai pekerja yang memang variabel income-nya tidak tentu gitu ya. Adapun yang kedua mungkin kebutuhan healing ya, tadi travel syariah ataupun aset-aset kita untuk kita berkendara itu penting juga. Ya. Kita sisihkan mungkin ya di bawah 200.000 lah per bulan, ataupun kalau income-nya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, mungkin bisa 1 juta, dan untuk kita sisihkan untuk proteksi selain untuk nabung juga. Dan dana darurat. Mungkin itu Mbak Aulia. Terima kasih Mas Wahyu. Ini mungkin pertanyaan dari Kanitia bisa terjawab ya.
dari apa yang sudah dijawab oleh Mas Wahyu. Selamat buat ketiga Sobat MI yang pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Wahyu. Nanti teman-teman bisa tahu jawabannya dengan cara menonton YouTube-nya Muhammad Institute TV episode ke-8 Mi Show. Dan mungkin buat teman-teman yang pertanyaan yang nggak terjawab di Mi Show kali ini, mungkin nanti bisa dibantu jawab langsung nih melalui komen sama Mas Wahyu ya Mas Iya ya. dong, masih Makasih dong. banyak Akan nih kita Mas jawab Wahyu. dan kita respon. Oke, karena pertanyaannya tuh banyak banget dan bagus-bagus semua. Dan Mas Wahyu nanti akan menjawab satu persatu di komennya. Tuh. Oke Mas Wahyu, ini kita udah masuk ke closing. Ya, Masya siap. Allah, banyak banget pengetahuan baru yang mungkin saya sendiri sebagai generasi Z yang masih awam tentang asuransi syariah, jadinya terbuka dan punya insight baru nih Mas terkait hal Alhamdulillah. tersebut. Masya Allah, terima kasih Mas Wahyu. Nah mungkin buat Sobat MI yang mau tahu lebih jauh tentang asuransi syariah, bisa juga nih cek di Instagramnya Mas Wahyu, banyak banget pengetahuan-pengetahuan, tulisan-tulisan, karena Mas Wahyu juga sering banget menulis tentang hal tersebut ya Mas ya. Iya, betul. Mungkin bisa ke Instagramnya Mas Wahyu di mana nih Mas? Boleh kalau nanti untuk mau tanya-tanya bagaimana dari sisi nggak hanya asuransi syariah aja, bagaimana menulis yang baik yang benar gitu ya. Karena tulisan saya ada di media nasional juga. Oh, Masya Tidak Allah. hanya itu, kita juga ada jurnal ilmiah Iya. gitu ya. Kita coba diskusi di situ, Oke. Mbak Aulia. Oke. Silakan ke Instagram saya. Oke, dicatat tadi Instagramnya jangan lupa follow, tapi jangan lupa follow juga Instagramnya Muhammad Institute di Muhammad Tentunya. _Institute. Karena mungkin tadi Mas Wahyu kan banyak tulisan juga nih Mas. Di Muhammad Institute juga ada artikel Mas yang akan up sebulan itu 2 kali. Oh, Teman-teman Sobat MI di rumah juga bisa belajar lebih jauh terkait literasi syariah di artikel Muhammad Institute. Kalian bisa update, bisa lihat artikel terbarunya di website Muhammad Institute. Mas Wahyu, terima kasih banyak sudah Sama-sama mau Mbak Aulia, datang. Sobat MI yang ada di manapun gitu. Iya, Terima dan kasih sudah banyak. mau berbagi informasi yang sangat penting, edukasi yang sangat penting terkait asuransi. Terima kasih Pastinya. banyak Mas Wahyu. Mungkin buat Sobat MI di rumah yang mau kepo-kepoin lagi nih show ke depannya, siapa ya guestnya, apalagi ya topiknya, jangan lupa buat subscribe YouTube-nya Muhammad Institute di Muhammad Institute TV. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.